Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang sistem ekskresi manusia. Sebelum kita mulai belajar, kita baca doa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 3. Yang pertama, mendeskripsikan sistem ekskresi manusia. Yang kedua, menyebutkan organ-organ sistem ekskresi manusia. Dan yang ketiga, menentukan zat sisa pada organ-organ ekskresi manusia. Sekarang, mari kita belajar sistem ekskresi manusia dengan penuh semangat ya. Nah, coba kalian amati gambar di lingkaran ini. Ini adalah gambar anak ketika berkeringat. Sekarang, coba bayangkan apa yang terjadi jika tubuhmu tidak berkeringat. Saya beri waktu 10 detik ya, coba dibayangkan. Nah, 10 detik sudah berlalu. Nah, bayangan kalian tadi coba dicocokkan dengan penjelasan ini. Sekarang coba perhatikan dulu gambar yang ada di kotak ini. Ini adalah gambar ketika ruangan itu penuh dengan sampah. Nah, jadi jika tubuh kalian tidak mengeluarkan keringat, dapat diilustrasikan dengan gambar ini, yaitu gambar ruangan penuh dengan sampah. Nah, bagaimana kira-kira dampaknya? Tentu banyak dampak negatifnya. Misalnya, baunya tidak sedap, merusak pemandangan, atau bahkan dapat menimbulkan penyakit karena kotor tadi kan. Jadi bagaimana kira-kira solusinya atau cara mengatasinya? Tentu saja dengan membuangnya. Jadi, tubuh kita mengeluarkan keringat untuk membuang zat sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Jadi begitu ya. Jadi tugas keringat itu adalah zat sisa yang dikeluarkan oleh tubuh kita supaya kita tidak sakit. Nah, apa sih sistem ekskresi manusia itu? Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Kemudian, apa sih tujuan adanya sistem ekskresi manusia? Tujuannya supaya zat-zat sisa dalam tubuh tidak meracuni organ lainnya. Jadi supaya tidak timbul penyakit juga dalam tubuh kita. Nah, organ-organ pada sistem ekskresi manusia. Organnya ada 4. Yang pertama, ginjal. Yang kedua, paru-paru. Yang ketiga, kulit. Dan yang keempat, hati. Mari kita pelajari satu persatu ya. Yang pertama, ginjal. Ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem ekskresi manusia. Zat yang dikeluarkan yaitu urin. Nah, manusia sendiri memiliki sepasang ginjal. Jadi seperti gambar ini, ginjal kita itu jumlahnya ada 2 jumlahnya. Ukurannya sekitar 10 cm. Letak ginjal di rongga perut sebelah kiri dan kanan ruas-ruas tulang pinggang. Nah, organ ekskresi yang kedua yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan organ ekskresi yang berfungsi mengeluarkan gas-gas sisa proses pernapasan, yaitu gas CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau uap air. Nah, seperti yang ada di gambar ini, paru-paru kita jumlahnya juga sepasang seperti ginjal tadi ya. Ada 2.
terletak di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang yang namanya tulang rusuk. Paru-paru kita juga berfungsi sebagai sistem pernapasan. Jadi masuk ke dalam organ pernapasan juga, selain pada organ di sistem ekskresi. Nah, sekarang organ yang ketiga pada sistem ekskresi adalah hati. Hati berfungsi untuk mengekskresikan getah empedu, zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limfa. Nah, selain berfungsi sebagai organ ekskresi, hati juga berperan sebagai penawar racun, menyimpan glikogen, pembentukan sel darah merah pada janin, dan sebagai kelenjar pencernaan. Jadi fungsi hati ini juga sangat banyak ya, selain sebagai organ ekskresi. Yang diekskresikan tadi apa? Empedu, begitu ya. Selanjutnya organ yang keempat adalah kulit. Kulit termasuk organ ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Selain itu, kulit juga berfungsi sebagai indera peraba atau perasa. Nah, sekarang tugas kalian yaitu membuat peta konsep tentang materi yang telah kalian pelajari pada video ini. Pengumpulannya pada aplikasi Ruang Kelas maksimal besok pukul 23.59. Nah, nasihat saya, masing-masing dari kalian itu sebenarnya sangat hebat. Semuanya sangat hebat. Jadi, jangan malu untuk bertanya dan berpartisipasi atau aktif berpendapat ketika kegiatan pembelajaran. Baik ketika pembelajaran jarak jauh maupun ketika tatap muka di kelas. Jadi, kalau semisal di video ini masih ada yang belum kalian pahami, kalian juga boleh bertanya melalui obrolan kelas yang ada di aplikasi Ruang Kelas, atau bisa juga chat di grup WhatsApp. Nah, ini ada 2 referensi yang bisa kalian pakai atau untuk bahan bacaan selain buku siswa, yaitu pada situs Ruang Guru. Nanti insya Allah saya letakkan di deskripsi di deskripsi YouTube. Nah, sekian dari saya. Untuk segala kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.